Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hari ini, warahmatullahi wabarakatuh. sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengertian SQL, PL, SQL, SQL atau NoSQL Theory. Perkenalkan, saya Meiko Adi Prasetyo dan teman saya Erani Rizky dan Irba. Saya Muhammad Ridan Aulizar. Saya Muhammad Wiyadarti. Saya Muhammad Ergiro Radiansyah. bahasa Theory. Bahasa Theory adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data, baik untuk mengambil, menambahkan, mengubah, maupun menghapus data. Tujuan utamanya yaitu memudahkan pengguna atau sistem dalam mengelola data tanpa harus memahami struktur fisik penyimpanan. Secara umum, bahasa Theory terbagi menjadi dua kategori besar, SQL struktur, Theory language untuk basis data relasional, NoSQL Theory language untuk basis data non-relasional. Next. SQL, struktur query language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi relasional database. SQL pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970-an dan kemudian distandarisasi oleh ANSI, American National Standards Institute, dan ISO. Fungsi utama SQL. SQL terbagi dalam beberapa subbahasa. DDL, Data Definition Language, untuk membuat dan mengubah struktur tabel. Contoh, create tabel, alter tabel, drop tabel. DML, Data Manipulation Language, untuk manipulasi data. Contoh, select, insert, update, delete. DCL, Data Control Language, untuk pengaturan hak akses pengguna. Contoh, grant, scope. Yang berikutnya TCL, Transaction Control Language, untuk pengendalian transaksi. Contoh, commit dan rollback. Next. TSQL Transcat SQL. TSQL adalah versi pengembangan dari SQL yang dibuat oleh Microsoft untuk digunakan di SQL Server. Sama seperti PT atau SQL, TSQL juga menambahkan fitur pemrograman prosedural. Kelebihan TSQL mendukung variabel dan kontrol alur EFWL, memiliki error handling. TRY-catch dapat membuat stored product trigger function terintegrasi dengan sistem keamanan Microsoft SQL Server. NoSQL adalah pendekatan
relasional untuk penyimpanan data, tidak menggunakan tabel dengan baris dan kolom seperti SQL, tetapi menggunakan format dokumen, key-value, kolom, atau graph. NoSQL dirancang untuk menangani data besar, mendukung skema fleksibel, meningkatkan kecepatan dan stabilitas horizontal. Untuk selanjutnya yaitu SQL, PL atau SQL dan TSQL digunakan pada basis data relasional, sedangkan NoSQL digunakan untuk basis data non-relasional. SQL bersifat deklaratif dan menjadi dasar pengelolaan data. PL atau SQL yang bisa juga disebut Oracle dan TSQL, Microsoft menambahkan fitur prosedural seperti logika, variabel, dan kontrol alur. Sementara itu, NoSQL memiliki struktur fleksibel, cocok untuk data besar dan tidak terstruktur, serta mendukung skala sistem yang lebih luas. Dengan demikian, SQL unggul dalam konsistensi dan struktur, sedangkan NoSQL unggul dalam fleksibilitas dan kecepatan. Kesimpulan, SQL adalah dasar semua bahasa query relasional. PL atau SQL dan TSQL memperluas SQL agar mendukung logika pemrograman. NoSQL hadir untuk mengatasi keterbatasan SQL dalam menangani data besar dan tidak terstruktur. Pemilihan jenis bahasa tergantung pada kebutuhan sistem dan struktur data yang digunakan. Next. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk teman-teman? Silakan angkat tangan. Siap Mas, saya izin bertanya Mas. Iya, Mas Arya, silakan. Biasanya program-program berikut ini biasanya digunakan untuk apa aja Mas? Sama apakah zaman sekarang ini masih efisien pakai bahasa-bahasa berikut Mas? Terima kasih. Izin menjawab Mas Arya. SQL digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Sebagai bahasa standar untuk basis data, SQL memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dengan basis data menggunakan perintah yang sederhana. Dan apakah masih relevan digunakan sampai sekarang? Masih relevan, Mas. Penggunaan keuntungan relevan menggunakan bahasa SQL yaitu penggunaan yang luas, sangat diminati di pasar kerja, fondasi data terstruktur, berkolaborasi dengan teknologi baru, dan mudah dipelajari, Mas. Apa sudah menjawab? Lanjut untuk Mas Firmanda. Izin bertanya, Mas. Kira-kira dalam situasi apa ya, Mas? NoSQL itu lebih disarankan untuk dipakai dibanding SQL. Terima kasih.
izin menjawab dari pertanyaannya Mas Firmanda. NoSQL cocok digunakan untuk aplikasi dengan data besar, cepat berubah atau tidak terstruktur seperti data real-time, LOT, dan media sosial, di mana skema fleksibel dan stabilitas horizontal lebih penting daripada konsistensi penuh. Apakah sudah menjawab? Udah. Ya udah, sekarang ganti Mas Ardian. Izin bertanya, Mas. Perkenalkan, saya Emat dan Wedi Budi Kusuma, absen 14. Saya mau tanya terkait SQL injection, Mas. Apa itu SQL injection dan bagaimana cara pencegahannya, Mas? Terima kasih. Izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ardian, apa itu SQL injection dan bagaimana cara pencegahannya? SQL injection adalah teknik eksploitasi di mana penyerangan memasukkan sintaks SQL berbahaya melalui formulir input aplikasi. Serangan ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data sensitif. Untuk pencegahannya yaitu gunakan prepared statement atau parameter size queries yang memisahkan kode SQL dari data input pengguna serta memvalidasi data membersihkan semua input. Mungkin sudah menjawab. Ya, Mas, terima kasih. Untuk sesi tanya jawab sudah kami cukupkan ya, Mas. Sudah 3 pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Sekarang gantian kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami izin untuk mempresentasikan tentang makalah kami yaitu perbandingan dan pemanfaatan bahasa pemrograman Python, R, dan MATLAB. Dengan saya sendiri yaitu Firmanda Noval Yanaswara, absen 11. Dan teman saya Saya Arya Satya Putra Pualam, absen 8. Saya Zagur Sadana, absen 7. Saya Nanda Diri Kurniawan, absen 6. Saya Diani Saputra, absen 9. Saya Salman Taufik, absen 23. baik, yang pertama yaitu peran krusial Python, R, dan MATLAB dalam komputasi modern. Perkembangan teknologi informasi dan komputasi modern menuntut pengolahan data yang cepat, akurat, dan efisien untuk di berbagai bidang, mulai dari analisis keuangan, teknik, hingga kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, bahasa pemrograman seperti Python, R, dan MATLAB memegang peran penting sebagai alat bantu utama dalam komputasi ilmiah dan analisis data. Sebagai Python sendiri yaitu serbaguna dengan sintaks yang sederhana, dukungan pustaka yang luas, dan unggul di data science dan AI. Untuk bahasa R sendiri dikhususkan untuk analisis statistik dan visualisasi data, menawarkan paket statistik mendalam untuk riset ilmiah. Dan MATLAB merupakan bahasa komersial, unggul dalam komputasi numerik, pemrosesan sinyal, dan simulasi dinamis, yaitu fokus pada bidang teknik. Rumusan masalah dan tujuan penulisan.
untuk memberikan panduan komprehensif mengenai perbandingan fungsional dan penerapan praktis dari ketiga bahasa pemrograman utama ini. Rumusan masalah, pengertian dan sejarah perkembangan Python, R, dan MATLAB. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahasa, perbandingan efektivitas ketiganya dalam komputasi data dan teknik, konteks rekomendasi penggunaan masing-masing bahasa, tujuan penulisan, menjelaskan karakteristik umum ketiga bahasa, menganalisis keunggulan dan keterbatasan, membandingkan penerapan dalam sains, teknik, dan analisis data, menunjukkan manfaat dalam mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Lanjut. Definisi dan fokus utama bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sarana komunikasi untuk memberikan instruksi kepada komputer. Python, R, dan MATLAB menempati posisi penting dalam sains dan data dan teknik karena kemampuannya dalam perhitungan numerik, analisis statistik, dan visualisasi data. Python sejak 1991 dikembangkan oleh Guido van Rossum, dirancang agar mudah dibaca dengan sinteks sederhana, bersifat open source dan mendukung paradigma berorientasi objek. Pustaka utama atau NumPy, Pandas, TensorFlow menjadikannya bahasa paling banyak digunakan dalam industri data, analytics, dan AI. R sejak 1993 dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman, dirancang khusus untuk analisis statistik, eksplorasi data, dan visualisasi grafik ilmiah. Memiliki ribuan paket statistik atau ggplot2, dplyr, dan sangat cocok untuk data-driven research di kalangan akademisi. MATLAB sejak 1970-an dikembangkan oleh Cliff Moller dan dikomersialkan oleh MathWorks. Unggul dalam komputasi numerik, pemrosesan sinyal, dan pemodelan matematis. Keunggulannya terletak pada penanganan operasi matriks dan dukungan toolbox seperti Simulink untuk simulasi sistem dinamis. Perbandingan aspek kunci, lisensi, fokus, dan performa. Tabel berikut merangkum perbandingan antara Python, R, dan MATLAB berdasarkan aspek-aspek utama yang membedakan ketiganya dalam komputasi modern. Halo Mas, apa suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Sebentar Mas, sebentar, sinyalnya nge-lag. Halo Mas, apa suara saya terdengar? Halo Mas, terdengar Mas. Saya lanjut dulu Mas ya. Kelebihan dan kekurangan masing-masing bahasa. Pemilihan bahasa pemrograman harus didasarkan pada kebutuhan spesifik, jenis data, dan konteks aplikasi yang dikembangkan. Dari Python,
memiliki fleksibilitas dan komunitas. Kelebihan dari Python yaitu sintaksnya yang sederhana, pustaka yang sangat luas, AI atau ML, kemudian komunitas besar, open source. Kemudian kalau dari sisi kekurangannya yaitu kecepatan eksekusi lebih lambat dibandingkan bahasa Complite. Kurang optimal untuk real-time system untuk optimasi. Kemudian kekurangan dan kelebihan dari R yaitu statistik dan visualisasi mendalam. Yang pertama, dari kelebihan dirancang khusus untuk statistik ribuan paket statistik gratis atau disingkat CRAN. Kemudian visualisasi tingkat tinggi. Kekurangan dari R sendiri yaitu kurang efisien untuk big data. Kurang efisien untuk big data tanpa bantuan. Kemudian performa numerik lebih rendah dan sintaks sulit bagi pemula statistik. Lanjut, kelebihan dan kekurangan dari bahasa MATLAB yaitu stabilitas dan komputasi numerik. Dari sisi kelebihan, MATLAB memiliki kecepatan tinggi dalam komputasi numerik, antarmuka interaktif, dukungan toolbox atau Simulink, kemudian cocok untuk sistem kontrol. Kekurangan dari MATLAB yaitu berbayar dan mahal. Kemudian kurang fleksibel untuk pengembangan web atau ML modern. Dan yang terakhir yaitu komunitas terbatas di luar akademik. Perbandingan fungsional berdasarkan bidang aplikasi. Nah, meskipun ketiganya penting, fokus penggunaannya berbeda. Python unggul dalam fleksibilitas, R dalam riset statistik, dan MATLAB dalam simulasi teknik. Nah, berikut perbandingan dari ketiga bahasa tersebut. Penerapan ketiga bahasa dalam dunia nyata. Ketiga bahasa ini memiliki peran yang jelas dalam industri dan penelitian, mendukung berbagai aplikasi canggih. Contoh untuk Python itu dibuat untuk AI atau IoT, digunakan untuk mengembangkan model deep learning, TensorFlow atau PyTorch. Sistem prediksi permintaan energi dan analisis kegagalan komponen mesin menggunakan data sensor IoT. Untuk bahasa R, analisis statistik dan riset. Ideal untuk analisis tren keuangan, visualisasi data kesehatan masyarakat, dan pemodelan statistik kompleks, regresi klaster dalam penelitian akademik. Untuk bahasa pemrograman MATLAB, teknik dan kontrol. Populer di manufaktur untuk perancangan sistem kontrol robotik, simulasi aliran fluida atau CFD, dan analisis getaran mekanik. Simulink memfasilitasi pemodelan sistem fisik dinamis. Tren masa depan dan analisis komplementer. Tren menunjukkan Python mendominasi karena kemudahan integrasi dan dukungan terhadap teknologi baru, AI atau IoT. Namun, R dan MATLAB tetap vital di bidang spesifik mereka. Dengan meningkatnya kebutuhan akan interdisciplinary computing, ketiga bahasa ini diperkirakan akan terus digunakan secara komplementer. Python untuk pengembangan dan AI, R untuk analisis data statistik, dan MATLAB untuk komputasi teknik yang presisi tinggi. Next. Kesimpulan dan rekomendasi pembelajaran. Python, R, dan MATLAB adalah alat komputasi modern yang kuat, masing-masing dengan keunggulan unik. Pemilihan yang tepat bergantung pada tujuan spesifik pengguna. Saran utama, mahasiswa pelajari Python sebagai
dasar pemrograman modern, kenali R untuk statistik, dan MATLAB untuk simulasi teknik. Untuk peneliti, pilih bahasa berdasarkan metodologi. R untuk analisis statistik, Python untuk pemodelan prediktif, dan MATLAB untuk sistem fisik. Dan untuk saran industri, dorong penggunaan open source Python atau R untuk efisiensi, pertahankan MATLAB untuk kontrol dan simulasi presisi tinggi. Lalu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Jika ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Monggo Mas. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Maiko Adi Prasetyo dari absen 16. Izin bertanya, dari 3 bahasa Python, R, MATLAB, manakah yang paling cocok digunakan untuk penelitian berbasis data? Dan mengapa alasannya? Terima kasih, Mas. Izin menjawab, Mas. Kalau untuk penelitian berbasis data itu cocoknya kurang lebih bahasa yang R. Dikarenakan R itu sendiri dirancang khusus untuk analisis statistik dan eksplorasi data. Juga bersifat open source dan gratis dan dapat menghasilkan visualisasi data yang informatif. Jadi kayak meskipun Python dan MATLAB juga kuat dalam analisis data, R itu lebih unggul untuk riset akademik yang fokus pada data statistik dan visualisasi ilmiah. Sudah menjawab, Mas. Terima kasih. Monggo Mas Jati. Izin Mas, pertanyaannya tadi visualisasi data ya Mas ya, dari bahasa ketiga ini. Mungkin R itu lebih unggul untuk visualisasi data statistik. Alasannya dikarenakan itu memiliki paket seperti ggplot dan plotly. Kalau dari Python juga kuat dengan pustaka seperti contohnya matplotlib, seaborn, dan plotly. Namun juga membutuhkan sedikit lebih banyak konfigurasi dari ketiga contoh tadi. Kalau dari MATLAB menyediakan visualisasi bawaan yang kuat dan mudah digunakan untuk data numerik. Namun kurang fleksibel dibanding Python dan R untuk data non-numerik. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih kembali, Mas. Apakah masih ada yang tertanyakan? Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka presentasi kami tutup dulu. Bertanya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes Ajat. Sok mau apa?